Bab 461-465. Bab 461, Gerbang Pan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat para siswa yang lebih tua itu akhirnya bubar. Dia berbalik, menatap siswa baru yang berulang kali bersorak dan tidak bisa menahan senyum. Senior Xiao Yan, kali ini semua berkatmu. Pria muda bernama Atai tersenyum saat dia berjalan ke depan dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Wajar jika kita saling membantu. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa hanya dengan berhasil melewati kompetisi perburuan energi api, akan benar-benar menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tak berdaya. Ah, betul sekali. Hal seperti itu jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar siswa yang lebih tua telah mengalami perlakuan buruk saat mereka memasuki akademi dalam. Sekarang setelah mereka tiba-tiba melihat bahwa kami, sekelompok siswa baru ini, benar-benar sombong melaluinya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan sedikit kebencian di hati mereka. Saya pikir meskipun kami mengandalkan nama senior Xiao Yan untuk menakut-nakuti orang-orang ini kali ini, mungkin saja ada orang lain yang akan datang untuk kami di masa depan. Atai menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam pelan, sepertinya ini bukan solusi jangka panjang. Karena jarak antara mereka berdua dekat, gumaman Xiao Yan secara alami tidak luput dari telinga Atai. Matanya langsung cerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, Senior Xiao Yan, saya ingin tahu, apakah Anda berencana untuk membuat faksi di akademi dalam untuk melindungi kami? Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menatap pemuda berkulit gelap tapi sangat tajam. Senior Xiao Yan mungkin tahu bahwa akademi dalam tersebar dengan berbagai faksi besar dan kecil. Jumlah faksi cukup besar, apalagi suasana akademi dalam tidak melarang aksi pembentukan geng atau geng. Sebaliknya, mereka memiliki sikap yang mendorong, Atai menyuarakan pikirannya. Biasanya, kecuali jika kekuatan seseorang sangat hebat, seseorang biasanya akan mengalami kesulitan menghindari masalah saat mencoba mengacaukan akademi dalam sendirian. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Sebaliknya kita harus fokus pada masalah memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk berlatih. Ini adalah poin penting bagi semua siswa akademi dalam untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang sangat memperhatikan hal ini. Di dalam menara itu, setiap level didistribusikan oleh akademi dalam menjadi tinggi, sedang dan rendah, 3 tingkat area pelatihan yang berbeda. Saat berlatih di area pelatihan tingkat tinggi, kecepatan dan manfaat pelatihan seseorang pasti akan jauh melampaui dua lainnya. Petik 2. Awalnya, menurut akal sehat, siapapun yang cukup beruntung untuk pertama kali memasuki area kelas atas adalah siapapun yang dapat berlatih di sana. Sayangnya, akademi dalam tidak melarang pertarungan pribadi di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Oleh karena itu, secara normal, bahkan jika kamu beruntung menempati area pelatihan tingkat tinggi, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, kamu masih akan digulingkan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kondisi pelatihan terbaik di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, seseorang harus memiliki kekuatan dan kelompok yang besar. Tatapan Atai juga berhenti di wajah Xiao Yan saat dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya berkedip tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senior Xiao Yan, kekuatan pribadimu kuat. Menambahkan senior Hujia dan dua lainnya, Anda dapat dianggap sebagai kelompok yang tidak lemah. Namun, bagaimanapun juga, ada terlalu sedikit dari Anda. Dikatakan bahwa 2 telapak tangan mengalami kesulitan melawan 4 tangan. Jika faksi lain memiliki 10 hingga 20 orang yang datang sekaligus, senior Xiao Yan dan kelompok Anda mungkin sedikit tidak berdaya. Atai berkata perlahan, kamu ingin aku mengikat semua siswa baru dan membuat faksi baru. Xiao Yan menatap Atai di depannya dan bertanya dengan suara lembut. Dengan reputasi yang dimiliki senior Xiao Yan saat ini di hati para siswa baru, sangat mungkin untuk berhasil mencapai ini. Atai mengangguk berat dan menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Yan menjalin 10 jarinya tetapi tidak segera menjawab. Xiao Yan senior, jika kamu memiliki niat seperti itu, kamu harus segera menangkap kesempatan ini. Ini karena, biasanya berbicara, akan ada faksi lain yang mengikat siswa baru ke kamp mereka sendiri setiap kali mereka memasuki akademi dalam. Saat ini adalah saat reputasi senior Xiao Yan berada di puncaknya.
Jika Anda menyerah dan tidak menggunakannya, kemungkinan semua siswa baru akan diikat oleh faksi lain pada saat Anda ingin melakukannya. Apalagi jika kita mahasiswa baru bisa memiliki faksi yang menjadi milik kita, manfaat bagi kita adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, selama senior Xiaoyan berani memimpin kita, saya berani mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun di antara siswa baru yang akan keberatan, kata Atai serius. Kamu sepertinya sangat akrab dengan Akademi Dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia segera menatap Atai dengan agak aneh. Semua hal yang dikatakan orang ini sejauh ini telah melampaui pengetahuan seorang siswa baru biasa. Hihi, aku mengenal beberapa orang di Akademi Dalam. Oleh karena itu, saya cukup jelas tentang informasi ini. Atai tertawa. Jadi bagaimana menurutmu? Senior Xiaoyan, selama Anda setuju, saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan siswa baru. Saya jamin tidak akan ada masalah sedikit pun. Petik 2. Panggil saja aku Xiaoyan, apa kau tahu kira-kira berapa banyak murid yang ada di Akademi Dalam ini? Xiaoyan tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Seharusnya ada hampir 1000, jumlah pastinya belum dihitung sebelumnya. Atai berpikir sejenak sebelum menjawab. Hampir 1000. Sangat banyak. Hanya ada 50 siswa baru yang masuk akademi dalam setiap tahun. Selain itu, para siswa ini tidak akan tinggal di sini selamanya, kan? Xiaoyan berkata dengan heran. Akademi Dalam adalah program 5 tahun. Para siswa dapat berlatih di sini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Tentu saja, jika seseorang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menunda kelulusan mereka selama 2 tahun. Para siswa yang tertinggal ini adalah semua orang kuat teratas di Akademi Dalam dan beberapa eksistensi teratas di peringkat kuat. Meskipun hanya ada 50 siswa yang masuk setelah berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, ini tidak semua dari Akademi Dalam. Kadang-kadang, jika beberapa sesepuh bertemu dengan seorang murid dengan bakat pelatihan yang luar biasa ketika mereka keluar, orang-orang ini dapat menjadi siswa Akademi Dalam selama mereka dapat melewati ujian keras dari Akademi Dalam. Selain itu, ada orang-orang dari Departemen Alkemis, Unit Penegakan Hukum, dan Departemen Khusus lainnya. Mereka dapat memasuki Akademi Dalam melalui saluran lain. Oleh karena itu, setelah akumulasi tahun-tahun ini, bukan tidak mungkin ada hampir 1000 siswa di Akademi Dalam. Atai memukul bibirnya saat dia menjawab. Oh, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, dari kelihatannya, 40 plus siswa baru kami. Tidak dianggap sebagai ukuran yang sangat besar. Bagaimana faksi kita bisa begitu besar bahkan sebelum dimulai? Bukankah faksi-faksi lama itu juga menjalani rekrutmen dalam jangka waktu yang lama untuk menjadi lebih besar? Atai merentangkan tangannya dan berkata, mari kita gunakan orang-orang dari sebelumnya sebagai contoh. Mereka milik Qingshan. Faksi itu hampir tidak bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di Akademi Dalam. Mereka tampaknya memiliki lebih dari 20 orang secara total. Namun, kekuatan keseluruhan mereka jauh melebihi kekuatan siswa baru kami. Jika kita benar-benar bertarung, kita tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang, bahkan jika kita semua bertarung. Namun, jika kita, para siswa baru benar-benar membeku bersama, faksi dengan kekuatan yang mirip dengan Qingshan tidak akan berani terlalu berlebihan. Lagi pula, jika kita bertarung, mereka juga akan sangat menderita. Xiaoyan mengerucutkan bibirnya sedikit, mengalami kesulitan membuat keputusan. Dia sudah terbiasa sendirian. Sekarang, dia diminta untuk mengelola sebuah faksi. Meskipun hanya ada puluhan, itu juga cukup merepotkan, namun, jika dia tidak mengumpulkan siswa baru, itu akan seperti yang dikatakan Atai. Dengan hanya mengandalkan mereka berempat, sepertinya akan cukup merepotkan di Akademi Dalam. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, semakin banyak orang di sana, semakin besar kekuatan mereka. Xiaoyan GG, ada beberapa dasar dari apa yang dikatakan Atai. Jika Anda tidak mengambil keputusan sekarang, kemungkinan besar mahasiswa baru ini akan ditarik oleh faksi lain dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan seperti itu. Sun Er mengambil beberapa langkah ke depan, datang ke sisi Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Jika Xiaoyan GG takut itu akan merepotkan, kamu bisa menyerahkan segalanya kepada Hu Jia dan aku untuk mengaturnya.
Kami memang memiliki beberapa spesialisasi dalam hal ini. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa, sepertinya tahu dengan jelas di mana letak masalah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Xiao Yan senior, selama kamu memiliki keberanian dan tekad untuk memimpin, kami, siswa baru ini, semua akan mengikutimu. Bagaimanapun, siswa yang lebih tua itu memperlakukan kami sebagai merusak pemandangan. Jika kita punya pilihan, siapa yang rela menanggung penderitaan ini? Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok besar suara bergema mengikuti dari dekat. Xiao Yan sedikit tercengang saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa siswa baru telah mengelilinginya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, para siswa baru ini sedang menatapnya dengan wajah penuh antisipasi, menunggu keputusannya. 10 jari Xiao Yan saling terkait erat. Di bawah pengawasan banyak tatapan penuh dengan antisipasi, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya, mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Baiklah. Karena semua orang mempercayaiku, aku, Xiao Yan, akan memimpin kalian semua untuk mendapatkan pijakan di akademi dalam ini. Untuk diriku sendiri, untuk kalian semua, mari kita bekerja sama sekali. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan untuk bermain-main di akademi dalam tempat harimau dan naga bersembunyi." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para siswa baru ini, dengan wajah penuh antisipasi, mulai bersorak dengan cara yang agak bersemangat. Memiliki organisasi akan memberi orang rasa aman yang lebih besar. Ketika mereka melihat Xiao Yan akhirnya menganggukkan kepalanya, Sun Er dan yang lainnya di belakangnya bertukar pandang dan juga diam-diam menghela nafas lega. Karena ini masalahnya, Ketua, setelah membentuk faksi, kita harus memberi nama pada faksi. Siswa baru kita kan? Kalau tidak, bagaimana kita akan menyatakannya kepada orang-orang di luar? Atai juga meletakkan beban besar di hatinya saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Cara bentuk alamatnya berubah sangat mulus. Namun, bentuk alamat ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit canggung. Nama, karena niat kita adalah untuk bertahan hidup di Akademi Dalam, nama kita seharusnya, Gerbang Pan. Mudah-mudahan, faksi siswa baru kami akan menjadi seperti batu, tetap kokoh dan teguh di depan hutan orang-orang kuat di Akademi Dalam. Xiao Yan tidak terlalu ahli dalam menamai sesuatu. Pada saat itu, dia berpikir sejenak dan hanya bisa mengatakan ini secara acak. TL, Pan, Rock, mantap. Gerbang Pan, ini juga mungkin. Nama itu hanyalah sesuatu untuk ditujukan kepada kita. Atai mengulanginya berulang-ulang di mulutnya tetapi tidak keberatan. Dia membalikkan tubuhnya ke siswa baru di sekitarnya saat dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, "Semuanya, mulai hari ini, faksi siswa baru kita ini akan secara kolektif disebut Gerbang Pan. Senior Xiao Yan akan menjadi pemimpin kami. Di masa depan, kami akan mendengarkan perintahnya. Mereka yang berani tidak mematuhi kita akan disingkirkan. Baik, Gerbang Pan. Mereka yang tidak taat akan disingkirkan." Mendengar nama yang diteriakkan Atai dari mulutnya, rona gembira memenuhi wajah mereka saat mereka meraung pelan. Orang-orang muda akhirnya dipenuhi dengan darah panas. Melihat emosi yang tinggi dari para siswa baru, perasaan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mulai hari ini, dia akan memimpin Gerbang Pan untuk menempa pijakan dan menempatkan akar mereka di Akademi Dalam dengan banyak orang kuat. Baiklah. Biarkan aku, Xiao Yan, lihat betapa luar biasanya Akademi Dalam ini. Bab 462, Menara Hitam Misterius. Xiao Yan, Gerbang Pan, ini baru saja didirikan dan kamu sudah melarikan diri. Selama bertahun-tahun saya menjadi bagian dari unit penegakan hukum, ini adalah pertama kalinya saya melihat pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Wu Hao mengeluh tanpa daya kepada Xiao Yan yang dengan cepat berjalan di depannya di jalan yang luas ini. Setelah orang ini mengkonfirmasi nama faksi sebelumnya, dia telah melemparkan masalah penyelesaian siswa baru ke Sun Er dan Hu Jia sebelum menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Mereka akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya hanya menciptakan efek mengumpulkan hati orang. Sekarang saya telah menarik orang, saya secara alami dapat mengandalkan keduanya untuk menyelesaikan masalah yang merepotkan. Tidak akan terlambat bagi kami untuk menunjukkan diri dan bertanggung jawab jika seseorang membuat masalah. Xiao Yan memperlambat langkahnya dan tertawa ke arah Wu Hao. Setelah itu, dia menoleh dan menatap jalan luas di sekitarnya. Pada saat ini,
Akan ada beberapa siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang bergegas melewati jalan. Namun, tidak banyak orang yang memberi banyak perhatian pada Xiao Yan dan Wu Hao. Jelas, tidak semua siswa yang lebih tua pernah mendengar nama pemimpin gelombang siswa baru ini. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya, melihat ke jalan, yang membentang ke segala arah, dan bertanya, "Kemana Anda berencana pergi?" "Ayo pergi ke utara untuk melihat." Jari Xiao Yan perlahan mengusap cincin hitam sambil mengangkat dagunya ke utara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yao Lao tadi malam, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang api surgawi, jika dia mencari di area umum itu. Xiao Yan saat ini merasa tidak sabar ketika harus mencari api surgawi, untuk memungkinkan dirinya dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menunda bahkan untuk sesaat. Utara, Wu Hao tertegun sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka telah keluar untuk membiasakan diri dengan halaman sekolah. Tidak masalah kemana mereka pergi. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan energi, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, siu, saat dia menembak. Kecepatan tubuhnya menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua datang dan pergi menunjukkan kejutan di mata mereka. Orang ini, Wu Hao menggelengkan kepalanya. Beberapa douki berwarna darah tiba-tiba muncul di kakinya. Saat douki sedikit berfluktuasi, tubuh Wu Hao juga menjadi sedikit ilusi. Segera, tubuhnya bergetar dan benar-benar aneh menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul berikutnya, dia sudah 10 meter jauhnya. Dalam beberapa kilatan, dia dengan cepat mengejar Xiao Yan. Dari agility douki yang ditunjukkan oleh Xiao Yan dan Wu Hao, tidak diragukan lagi bahwa yang terakhir tampak sedikit lebih halus. Jika dia bertarung dengan orang lain, kelincahan semacam ini akan menyebabkan lawannya sakit kepala. Teknik agility dou yang aneh. Para siswa yang lebih tua datang dan pergi menyaksikan bayangan berdarah, yang menghilang dari pandangan mereka, dan mau tidak mau menyuarakan pujian mereka. Ukuran Akademi Dalam begitu besar sehingga sedikit di luar harapan Xiao Yan dan Wu Hao. Mereka berdua menghabiskan energi mereka dan berlari liar selama hampir setengah jam. Namun, mereka masih belum mencapai batas Akademi Dalam. Sepanjang jalan, mereka sering dapat melihat beberapa lingkaran pertempuran di mana orang-orang berdebat dan bertengkar sengit. Ada cukup banyak orang yang menonton di sekitar mereka. Beberapa orang, yang lebih banyak bicara, akan meneriakkan bukaan yang diekspos oleh kedua petarung saat mereka menonton. Pada akhirnya, itu menyebabkan kedua orang yang bertarung merasa lebih khawatir semakin mereka bertarung. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menarik tangan mereka dan menarik kembali dengan wajah yang dipenuhi dengan melankolis. Mereka yang bisa masuk Akademi Dalam Akademi Jianan memang bukan orang biasa. Penglihatan mendalam semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan siswa Akademi luar itu tidak dapat menandingi. Xiao Yan menghela nafas ketika dia menarik pandangannya dari lingkaran pertempuran tertentu. Sebagian besar siswa di sini telah menjalani berbagai pemurnian. Jika salah satu dari mereka secara acak ditempatkan di sebuah kerajaan di dalam benua, kemungkinan mereka akan diperlakukan sebagai jenius. Penglihatan orang-orang ini tidak mengejutkan. Wu Hao tersenyum dan melanjutkan, namun, suasana di sini memang cukup sengit. Mereka akan segera memulai pertarungan di tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu dan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan jumlah orang yang berkerumun di jalan menuju utara ini. Masing-masing dari mereka melepaskan kecepatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Wu Hao hanya melihat sosok manusia berulang kali bergegas melewati pepohonan di sisi jalan serta suara angin, hu-hu, yang menderu. Sepertinya mereka semua bergegas ke utara. Apa sebenarnya yang ada di sana? Wu Hao juga menyadari peningkatan jumlah siswa saat dia bertanya dengan heran. Hei, kami akan tahu begitu kami pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Kakinya melangkah dari tanah saat tubuhnya sekali lagi melesat keluar. Akhirnya, Wu Hao mengikuti dengan cermat, seperti belatung di tulang. Perjalanan cepat kali ini berlangsung selama 20 menit lebih sebelum kecepatan Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap melambat. Masa hitam besar, yang terdiri dari banyak siswa yang berhenti, muncul di depan mereka pada saat ini. Kenapa ada begitu banyak orang?
Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat dia melihat sekumpulan orang hitam yang seperti semut ini. Saya tidak tahu. Wu Hao juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan membelai dagunya dengan tangannya. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat tiba di bawah pohon besar. Dia berbicara kepada Wu Hao, "Ayo naik dan lihat." Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan melompat ke cabang pohon tanpa menunggu jawaban Wu Hao. Tubuhnya seperti monyet yang lincah saat dia memanjat pohon dengan sangat lincah. Hanya dalam belasan detik, tubuhnya muncul di atas pohon besar dengan satu lompatan. Xiao Yan menyaksikan pemandangan di bawah dari sudut pandang yang tinggi saat dia berdiri di atas pohon. Tatapannya melayang melewati massa hitam kerumunan manusia dan langsung menyapu ke depan. Segera, wajahnya terkejut. Mulutnya juga sedikit terbuka. Ini. Sebuah daerah tertekan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Di dalam depresi itu ada menara hitam yang sangat besar yang terkubur di bawah tanah, hanya memperlihatkan ujung menara dan pintu masuk yang gelap. Menara itu terkubur di dalam tanah. Adegan yang sangat aneh ini menyebabkan keheranan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap pulih dan bergumam, "Jangan bilang bahwa ini adalah apa yang disebut menara pemurnian Ki Langit berkobar. Ini benar-benar tidak terduga, apakah itu benar-benar terkubur di bawah tanah? Bisakah seseorang masuk dan berlatih di sana?" Tatapan Xiao Yan menyapu detail di seluruh lapisan menara yang berada di atas tanah. Dia tiba-tiba merajut alisnya ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh menara itu tampak agak bengkok dan memiliki beberapa kerutan. Dia telah melihat pertahanan semacam ini di aula pengumpulan buku, akademi luar. "Tuanku, mereka benar-benar secara khusus menempatkan tingkat pertahanan ini." Menurut apa yang telah dijelaskan oleh wakil kepala sekolah Hugan terakhir kali, Xiao Yan dengan jelas mengetahuinya secara berurutan. Untuk mengatur pertahanan semacam ini yang memutar ruang, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan Douzun. Douzun. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang yang kuat dari kelas ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya dapat menggunakan ruang, sesuatu yang halus dan tidak terlihat, untuk melakukan apapun yang mereka suka. Dunia menakutkan macam apa Dou Seng, atau bahkan Dou Di yang berada di atas keduanya. Sama seperti Xiao Yan berulang kali mengagumi kekuatan menakutkan dari seorang elit Douzun, suara angin kencang besar muncul tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan sedikit terkejut menyadari bahwa puluhan sosok manusia melintas dari jauh. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok manusia dengan mantap dan teratur muncul di cabang-cabang beberapa pohon besar di samping Xiao Yan. Orang-orang ini cukup kuat. Setelah memeriksa sosok manusia ini dari dekat, Xiao Yan menyadari bahwa lusinan sosok manusia ini semuanya mengenakan lencana, mirip dengan daun, di dada mereka. Tampaknya orang-orang ini semua berasal dari faksi yang sama. Ah, memang ada banyak faksi di Akademi Dalam. Gerbang Pan, kita baru saja dibuat. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap sosok manusia itu hanya untuk menyadari bahwa mereka telah bergegas turun sendiri setelah mengamati pemandangan di bawah. Sekelompok besar orang menyelam dari ketinggian di udara sebelum mereka langsung menyerang ke depan sekelompok besar massa hitam dengan cara yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Tindakan memotong antrean secara paksa ini jelas membuat semua orang marah. Namun, ketika orang melihat lencana berbentuk daun di dada mereka, mereka hanya bisa menelan kata-kata yang sampai ke mulut mereka dengan marah. "Saya pikir faksi ini harus memiliki cukup banyak kekuatan dalam Akademi Dalam." Xiao Yan melihat reaksi semua orang dengan matanya saat ia lembut bergumam. Segera, dia bergerak di sepanjang batang pohon dan dengan cepat melompat ke bawah. Ketika kakinya mendarat di tanah, Wu Hao, yang tidak berdiri di sampingnya, buru-buru bertemu dengannya. Dia bertanya, "Apakah kamu sudah memeriksanya dengan jelas?" Tempat ini tampaknya menjadi Blazing Sky Key Refining Tower. Xiao Yan menepuk tangannya dan segera meremas ke arah kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mari kita lihat apa gunanya, Blazing Sky Key Refining Tower ini. Itu benar-benar dapat memungkinkan orang untuk berlatih dengan kecepatan luar biasa." Petik 2. Ini adalah Blazing Sky Key Refining Tower. Ekspresi Wu Hao sedikit gembira ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan dan melakukan yang terbaik untuk masuk ke kerumunan manusia. Jelas,
Dia juga sangat tertarik dengan hal ini. Ketika Xiao Yan dan Wu Hao mencapai batas aliran manusia setelah beberapa tekanan yang sulit, mereka tidak bisa lagi maju. Alasannya bukan karena orang-orang di depan telah diperas sampai penuh sesak. Sebaliknya, ada tanah kosong yang sangat luas di depan mereka. Beberapa puluh meter, di seberang tanah kosong, adalah menara hitam misterius yang terkubur di dalam tanah. Pada saat ini, tanah yang luas dibagi menjadi beberapa area dengan cara yang sangat teratur. Ada sekelompok besar orang yang duduk dengan mata tertutup di setiap area. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia lihat di puncak pohon ada di antara mereka. Orang-orang ini seharusnya berasal dari beberapa faksi yang lebih kuat di Akademi Dalam. Mereka agak sombong. Mereka tidak perlu mengantri dan bisa langsung menempati posisi terbaik. Cek-cek, tidak heran Atai mengatakan bahwa di Akademi Dalam, seseorang harus membangun atau bergabung dengan beberapa faksi yang kuat untuk mendapatkan kondisi pelatihan terbaik. Wu Hao berkata dengan suara lembut. Ini memang sedikit berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia sangat mengamati berbagai faksi, yang anggotanya duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak menjadi pusat perhatian dan berjalan ke dalam lingkaran itu. Dia mengerti bahwa saat ini, Gerbang Pan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Begitu dia maju ke kelas, Dowling, dia mungkin bisa berdiri di antara mereka. Namun, untuk saat ini, lebih baik tetap low profile. Dong, saat Xiao Yan dan Wu Hao sedang berdiskusi dengan lembut, sebuah gong kuno terdengar kuat di area ini. Setelah gong dibunyikan, kebisingan tiba-tiba berhenti. Buka menara. Saat gong dibunyikan, sebuah suara tua muncul dari dalam menara. Tidak lama setelah suara tua itu terdengar, orang dapat melihat bahwa pintu hitam gelap, yang tertutup rapat, mulai terbuka perlahan. Aura panas samar merembes keluar darinya, menyebabkan suhu area ini sedikit meningkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat dia merasakan perbedaan suhu. Tangannya juga mengencang pada saat ini. Masuki menara. Suara lama terdengar sekali lagi. Segera, semua orang di tanah kosong dengan mata tertutup tiba-tiba membukanya. Mereka tiba-tiba berdiri. Orang hanya bisa mendengar suara angin kencang saat banyak sosok manusia melesat dengan eksplosif ke arah pintu masuk menara dari segala arah. Pergi, ayo masuk juga. Xiao Yan menahan hatinya, yang tiba-tiba menjadi gelisah. Dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan memimpin jalan ke tanah kosong. Setelah itu, mereka dengan cepat berjalan menuju menara hitam misterius yang terkubur jauh di bawah tanah. Saat mereka mempersempit jarak antara mereka dan menara, Xiao Yan akhirnya benar-benar merasakan ukuran besar menara hitam ini. Ini hanyalah level yang terekspos di atas permukaan. Namun, itu sebenarnya setara dengan bangunan 2 atau 3 lantai. Sudut gunung es seperti ini. Sulit untuk membayangkan betapa megahnya tubuh menara yang tersembunyi di bawah tanah itu. Langkah kaki Xiao Yan berhenti beberapa meter di depan menara hitam. Dia memberi jalan kepada orang lain dan berdiri ke samping, menimbang menara hitam ini, yang tampak agak kuno, dengan sangat rincin. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun menara, tapi itu memancarkan berat dan dingin yang sedingin es. Tempat yang aneh. Bagian dalam menara jelas dipenuhi dengan panas yang berapi-api, tetapi mereka menggunakan bahan yang mengandung dingin untuk membangun tubuh menara. Ini aneh sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki beberapa keraguan. Efek yang benar-benar berlawanan hidup berdampingan di tempat yang sama. Implementasi semacam ini biasanya hanya ada ketika menekan sesuatu. Ayo pergi, Xiao Yan. Wu Hao mendesak sambil menarik Xiao Yan, yang matanya menatap tajam ke menara hitam. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh dan menatap pintu depan yang hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sesuatu di dalam tubuhnya bergerak sedikit. Saat mereka bergerak semakin dekat ke pintu masuk utama menara hitam, debaran jantung Xiao Yan menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, saat dia berdiri di depan pintu masuk utama, telapak tangannya benar-benar dipenuhi keringat. Xiao Yan berdiri di depan pintu utama dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan emosi di hatinya dan mengatupkan giginya. Hatinya gelisah saat dia mengangkat kakinya dan segera melangkah dengan berat ke dalam kegelapan di belakang pintu masuk utama. Cahaya di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Sesaat kemudian, Xiao Yan merasakan kakinya menginjak permukaan batu yang keras. Namun,
Hatinya tidak punya waktu untuk bersantai setelah kakinya menginjak tanah yang kokoh ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Wajah halus dan tampan tiba-tiba menjadi semerah arang yang terbakar. Adegan ini sangat aneh. Bab 463, Akselerator Pelatihan. Sama seperti kaki Xiaoyan mendarat di dalam pintu masuk menara, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeras. Wajahnya yang halus dan tampan seperti arang yang terbakar dan gelombang kabut tipis berwarna putih, yang membawa suara, cici, daging yang sedang dipanggang, terpancar dari dalam tubuhnya. Di samping Xiaoyan, Wu Hao, yang juga memasuki menara pada saat yang sama, memiliki wajah yang juga memerah pada saat ini. Kabut berwarna putih juga mulai terpancar dari tubuhnya seperti kebiasaan. Keduanya berdiri di pintu menara tanpa bergerak. Beberapa siswa yang lebih tua, yang masuk dari belakang, awalnya menegur mereka. Namun, ketika mereka melihat situasi Xiaoyan dan Wu Hao, mereka segera menghentikan omelan dan dengan tertawa berkata dengan sombong, sepertinya keduanya adalah siswa baru yang baru saja masuk akademi dalam. Mereka sebenarnya tidak berani memiliki pertahanan ketika mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk pertama kalinya. Sajikan dengan benar. Cepat pergi dan beritahu penatua di menara. Jika mereka tidak memiliki penatua yang mendukung mereka ketika mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka akan hancur dari dalam keluar. Tentu saja, Xiaoyan dan Wu Hao saat ini secara alami tidak dapat mendengar kata-kata dari siswa yang lebih tua ini. Mereka sekarang merasa kaget dan sibuk karena situasi aneh yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Xiaoyan membawa alarm saat dia melihat sekelompok api aneh yang muncul secara tidak masuk akal di dalam tubuhnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Gugusan api ini sangat aneh sehingga sedikit di luar akal sehat. Tidak ada alasan lain kecuali bahwa kelompok api ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaoyan berpengalaman dalam mengendalikan api dan tahu tentang api, kemungkinan dia tidak akan memperlakukan kumpulan benda misterius yang agak bengkok dan tak terlihat ini sebagai semacam api. Kelompok bibit api yang tidak terlihat ini tidak dianggap terlalu kuat. Namun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya merupakan titik terlemah dari tubuh seseorang. Di sini, bahkan jika seseorang adalah Dou Huang yang kuat, seseorang tidak akan berani secara acak membiarkan energi yang tidak diketahui masuk. Selama sedikit cedera terjadi di sini, kerugian yang dihasilkan akan sulit untuk diperkirakan. Bahkan mungkin permanen. Sejak kumpulan bibit api tak terlihat ini muncul, suhu tinggi yang dipancarkan darinya mulai menyebabkan pembuluh darah, tulang, otot, dan berbagai organ lain di tubuhnya merasakan sakit yang menusuk. Xiaoyan, yang sering bermain api, tahu bahwa ini adalah pertanda dibakar oleh suhu tinggi. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan tidak lama kemudian, jalur Qi dan bagian vital lainnya di dalam tubuhnya akan kehilangan fungsi di bawah nyala api sialan ini. Begitu jalur Qi-nya kehilangan fungsi peredaran darahnya, menjadi seorang praktisi, dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Tenang, tenang. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang agak bingung yang merupakan akibat dari situasi yang tiba-tiba ini. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Orang bisa melihat nyala api berwarna hijau dengan cepat berkerumun keluar dari ruang roh penerimaan kecil di tengah pusaran. Akhirnya, mengikuti perintah Xiaoyan, itu dengan cepat melewati satu demi satu pembuluh darah saat datang ke segala arah dengan cara mengepung saat mengelilingi api tak terlihat dari asal yang tidak diketahui di dalamnya. Saat api inti teratai hijau menunjukkan dirinya, suhu tinggi yang merembes keluar dari nyala api yang tak terlihat, akhirnya benar-benar terisolasi. Pada titik ini, Xiaoyan masuk dengan lega. Untungnya, dia memiliki Green Lotus Core Flame untuk melindungi tubuhnya. Benda sialan ini, bagaimana itu bisa masuk ke tubuh saya? Xiaoyan mulai ragu setelah bahaya dihilangkan. Dia tidak menyentuh apapun setelah dia memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Selain itu, masih ada Dou Qi yang terus beredar di dalam jalur Qi-nya untuk bertindak sebagai pertahanan. Mustahil bagi gumpalan api ini untuk masuk ke dalam tubuhnya tanpa suara apapun. Namun, melihat bagaimana api aneh ini muncul, seolah-olah api itu sudah berada di dalam tubuhnya daripada menerobos masuk dari luar. Bagaimana itu bisa ada di dalam tubuhku? Api inti teratai hijau,
di dalam tubuhku bertindak sebagai perlindungan. Seharusnya tidak mungkin api biasa masuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membunuh pikiran yang terlintas di hatinya. Hah? Api yang tak terlihat. Sama seperti Xiao Yan bingung meskipun banyak merenungkan, suara terkejut tua tiba-tiba dipancarkan dari dalam hatinya. Guru. Xiao Yan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat mendengar suara ini. Tidak terlihat dan tidak berwarna, meminjam hati untuk muncul, tidak ada jejak yang ditemukan. Ini. Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian kegembiraan liar muncul dalam suaranya yang terkejut. Ini adalah api hati yang jatuh. Api hati jatuh. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki kegembiraan yang menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Nyala api berwarna hijau, yang membungkus api tak terlihat itu juga melonjak tajam dan bahkan hampir membuatnya menghilang. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, iya. Yao Lao buru-buru berkata dengan tenang saat dia merasakan hati Xiao Yan yang gelisah. Dia menunggu sampai dia melihat bahwa nyala api berwarna hijau itu berangsur-angsur menjadi tenang sebelum dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada kumpulan api yang tidak terlihat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, "Iya," yang meragukan. Apa itu? Guru. Pikiran Xiao Yan menatap tajam pada nyala api yang tak terlihat. Dia buru-buru bertanya ketika dia mendengar suara, "Ya," Yao Lao yang terkejut. Itu tidak benar. Yao Lao dengan ragu bergumam, bentuk seperti ini memang sesuatu yang ditampilkan oleh api hati jatuh, tetapi seharusnya tidak terlalu lemah. Ya, gumpalan api ini, sepertinya tidak dari tubuh asli, Valen Heart Flame. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke jantung karena seseorang yang dekat dengan tubuh yang sebenarnya. Petik 2. Apa maksudmu? Xiao Yan semakin bingung saat mendengar kata-kata Yao Lao. Gumpalan bibit api yang tidak terlihat ini bukanlah api hati jatuh yang sebenarnya, tetapi hanya api tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke dalam hatimu oleh api hati jatuh. Tidak mungkin mencapai efek mengembangkan mantra api dengan menelan tubuh yang terbelah ini. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiao Yan mulai mengerti sedikit dan langsung sangat kecewa. Apa yang harus dikecewakan? Karena Valen Heart Flame mampu melemparkan api tubuh yang terbelah ke dalam hatimu, itu berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, aku juga dapat dengan jelas memberitahumu sekarang bahwa Valen Heart Flame yang kamu sedang mengejar harus berada dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Benar-benar tidak terduga bahwa Akademi Jianan sebenarnya menyembunyikan api surgawi di tempat seperti itu. Tidak heran itu sangat sulit ditemukan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam tawanya. Valen Heart Flame ada di dalam menara ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang sedikit kecewa beberapa saat sebelumnya, sekali lagi menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa para siswa akademi dalam bisa berlatih dengan kecepatan begitu cepat di dalam menara ini. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Ini juga terkait dengan Valen Heart Flame. Xiao Yan bertanya dengan terkejut. Ini secara alami terkait. Anda menghapus Green Lotus Core Flame. Sirkulasikan douki Anda dan berikan melalui gumpalan api yang tak terlihat itu. Coba dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Yao Lao menginstruksikan. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menggerakkan pikirannya. Api berwarna hijau itu, yang sangat menutupi bibit api yang tak terlihat itu, mengeluarkan suara, sesaat dengan cepat mundur kembali ke roh penerimaan. Saat api inti teratai hijau pergi, suhu tinggi sekali lagi menyebar dari bibit api yang tak terlihat menyebabkan rasa sakit menusuk samar yang dipancarkan dari jalur ki dan tulangnya. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat pikirannya bergerak sedikit. Belah ketupat seukuran ibu jari berbentuk dou kristal di dalam pusaran sedikit bergetar. Gelombang douki berwarna hijau menyerbu keluar. Akhirnya, di bawah kendalinya, itu melewati beberapa pembuluh darah dan datang ke tempat di mana nyala api yang tak terlihat itu berada. Melewati itu, Xiao Yan dengan keras memberi perintah. Orang bisa melihat douki yang tiba-tiba dimuntahkan dan segera bergegas melalui gumpalan api tak terlihat di bawah fokus pikiran Xiao Yan. Ukuran api tak terlihat itu sangat kecil. Oleh karena itu,
Bahkan tidak butuh 1 detik untuk Douki berwarna hijau yang masuk ke dalam nyala api untuk melewatinya dan keluar dari sisi lain. Ini, pikiran Xiaoyan erat dikendalikan bahwa Douki berwarna hijau yang melewati api tak terlihat. Dia tercengang menyadari bahwa Douki yang awalnya kuat sebenarnya telah menyusut hampir setengah ukurannya setelah melewati bagian dalam nyala api yang tak terlihat. Meskipun mungkin telah menyusut menjadi setengah ukurannya, Douki berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, memberi Xiaoyan perasaan yang agak kental dan nyata. Perasaan semacam ini seolah-olah nyala api yang tak terlihat telah memutar Douki yang agak tersebar dengan erat setelah Douki melewatinya. Dengan ini, energi yang Douki, yang ukurannya menjadi lebih kecil, bisa memancarkan pasti lebih besar dari Douki yang bergejolak dari sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan saat dia dengan jelas merasakan perubahan semacam ini di dalam Douki-nya. Dia buru-buru mengendalikan Douki-nya karena terus-menerus melewati gumpalan api yang tak terlihat itu. Namun, tepat saat tali kelima Douki melewatinya, gumpalan api tak terlihat mulai bergetar sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api menjadi lebih ilusi. Suhunya menjadi semakin rendah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar menghilang secara diam-diam, dengan cara yang mirip dengan ketika muncul. Itu menghilang. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa terpanas saat Douki melewati ruang kosong. Dia bisa merasakan bahwa perasaan panas di tubuhnya sudah mulai dengan cepat menjadi pingsan. Ini adalah sekelompok tubuh terbelah yang sangat lemah yang dilemparkan ke dalam dirimu. Energi pemurnian yang diciptakannya sangat kecil. Oleh karena itu hanya dapat mendukung Anda memurnikan Douki. Yao Lao tersenyum saat menjawab, menghilangkan keraguan yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan. Pikirannya bergerak dan dia sekali lagi menuangkan beberapa helai Douki, yang telah dimurnikan, ke dalam kristal Dou di dalam pusaran. Saat pikirannya melihat Dou kristal yang berbentuk belah ketupat, Xiaoyan menyadari bahwa setelah sedikit Douki yang dimurnikan dituangkan ke dalam Dou kristal yang seukuran ibu jari tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Valen Heart Flame, ini sebenarnya memiliki efek misterius. Hanya sekelompok api tubuh yang terbelah lemah yang dibuang mampu sedikit meningkatkan Doukiku. Jika saya bisa menelan tubuh aslinya maka... Xiaoyan menelan seteguk air liur saat memikirkan hal ini. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan kuat. Valen Heart Flame, ini adalah akselerator yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Kecepatan pelatihan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan memasuki semacam tahap yang sangat menakutkan. Mengapa? Anak kecil, apakah kamu tertarik? Suara menggoda Yao Lao terdengar. Xiaoyan tersenyum dan bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kerinduan di hatinya. Guru, manfaat yang Valen Heart Flame dapat berikan kepada saya mungkin lebih besar daripada Green Lotus Core Flame. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti harus mendapatkannya. Bab 464, Terkejut. Di menara kuno, di mana cahayanya redup, sekelompok orang telah berkumpul di sekitar Xiaoyan dan Wu Hao, yang matanya tertutup rapat. Di antara mereka mengeluarkan tawa lembut dan melakukan banyak percakapan pribadi. Buat jalan, beri jalan. Penatua Liu akan datang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. Segera, kerumunan buru-buru berpisah dan membentuk jalan kecil. Di dalam menara ini posisi seorang penatua adalah yang terbesar. Siapapun yang berani menyinggung mereka tidak akan berakhir dengan baik. Dengan hanya secara acak meminjam beberapa kekuatan posisi untuk menghalangi Anda, dia bisa membuat Anda tidak punya air mata untuk menangis, bahkan jika Anda menginginkannya. Saat kerumunan manusia berpisah, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan kasar perlahan masuk. Tatapan senyumnya menyapu tubuh Xiaoyan dan Wu Hao yang kaku dan tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, benar-benar ada dua orang kecil yang tidak tahu kekuatan langit dan bumi melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka sebenarnya bahkan tidak repot-repot untuk pertama kali melaporkan upaya awal mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Kesulitan ini adalah sesuatu yang akan sangat mereka derita. Hihi, selalu ada siswa baru yang nekat setiap tahun yang tidak sabar memasuki Blazing Sky Ki Refining Tower. Mereka pantas untuk menderita kesulitan ini, tawa sombong meletus dari kerumunan manusia. Meskipun kecepatan latihan di dalam menara agak cepat, bagaimanapun juga, masih sedikit membosankan.
Siswa yang lebih tua ini tentu saja senang melihat situasi di depan mereka, siswa baru masuk dan memberi mereka hiburan. Siswa baru-baru saja memasuki akademi dalam. Wajar jika mereka tidak mengetahui aturan di sini. Apa yang bisa ditertawakan? Suara samar dan jelas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna perak. Wanita muda itu tinggi. Wajahnya mungkin tampak kurus, tapi itu adalah kecantikan yang langka. Kulitnya putih seperti salju dan alisnya seperti lukisan. Hal yang paling membuat orang terkejut adalah bahwa rambut panjang wanita ini, yang berkumpul di pinggangnya, sebenarnya adalah warna perak yang langka. Rambut berwarna peraknya cocok dengan gaunnya yang berwarna perak, menyebabkan seluruh tubuhnya melepaskan watak dingin dan samar yang membuat orang-orang menolaknya hingga ribuan kilometer jauhnya darinya. Itu menyebabkan orang lain merasa bisa melihat dari jauh, tetapi tidak bisa menyentuh. Tatapan semua orang menyapu wanita berpakaian perak ini sambil mempertahankan keheningan mereka. Mata mereka awalnya bersinar dengan kekaguman yang dimiliki seorang pria untuk seorang wanita. Namun, ada juga ketakutan yang bercampur dengan pemujaan itu. Setelah wanita berpakaian perak ini membuka mulutnya, tawa sombong itu hampir menghilang dengan segera. Dari sini, dapat dilihat bahwa wanita ini seharusnya berasal dari faksi yang kuat. Jika tidak, di tempat di mana kekuatan dihormati, penampilannya yang cantik saja tidak cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya takut. Itu sebenarnya gadis Yue. Aku yang tua ini sebenarnya tidak melihatmu sebelumnya. Ini adalah sekelompok orang yang sangat bebas sehingga mereka membutuhkan pemukulan. Apa yang harus dibicarakan dengan mereka? Penatua Liu itu juga mengalihkan pandangannya ke arah wanita berpakaian perak ketika dia mendengar suara itu. Dia sedikit terkejut sebelum dia langsung tertawa. Penatua Liu. Wanita berpakaian perak itu tidak mempertahankan ketidakpeduliannya yang dingin ketika berhadapan dengan Penatua Liu. Senyum tipis seperti epifilum muncul di wajahnya, menyebabkan siswa di sekitarnya sedikit linglung ketika mereka melihat senyum ini. Gadis Yue, level mana yang ingin kamu masuki selama kunjungan ini? Penatua Liu melirik tubuh kaku Xiaoyan dan Wu Hao sebelum dia segera tersenyum dan bertanya pada wanita berpakaian perak. Sikapnya jelas jauh lebih ramah daripada saat memperlakukan siswa lain. Tingkat ke-6. Wanita dalam gaun perak ragu-ragu. Sedikit sebelum menjawab. Tingkat ke-6. Itu adalah level yang seseorang harus memiliki kekuatan bintang 6 Dowling sebelum masuk. Jangan bilang kalau senior Han Yue sudah mencapai level seperti itu. Kata-kata wanita itu segera menyebabkan gelombang kejutan yang terpancar dari kerumunan di sekitarnya. Penatua Liu itu juga agak terkejut dengan jawaban wanita berpakaian perak itu. Matanya, yang memiliki kilatan tersembunyi, perlahan menyapu tubuh yang terakhir. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, sepertinya dalam beberapa tahun, kamu, gadis, akan memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai penatua di Akademi Dalam. Bakat dan kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar membuat orang kagum. Petik 2. Ini semua berkat menara pemurnian Ki Langit berkobar. Jika saya berlatih sendiri, kemungkinan besar saya akan, paling banyak, baru saja memasuki kelas Dowling. Wanita berpakaian perak menggelengkan kepalanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Wu Hao di antara kerumunan. Dia membuka sedikit bibir merahnya, Penatua Liu, mengapa kamu tidak menyingkirkan orang-orang ini dari pembakaran Heart Flame? Kalau tidak, mungkin ada cukup banyak kerusakan pada tubuh mereka jika Anda terlambat. Petik 2. Penatua Liu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, mari kita tunggu sebentar. Gadis, berapa lama kamu bertahan dipanggang oleh Heart Flame ketika kamu pertama kali memasuki Blazing Flame Ki Refining Tower saat itu? Petik 2. Alis Han Yue sedikit merajut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, 17 menit. Apalagi itu karena ada seseorang yang memperingatkanku sebelumnya saat aku memasuki menara. Ketika seseorang pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, sebenarnya mungkin untuk menilai potensi seseorang. Karena semua siswa baru tidak tahu bagaimana menyebabkan api hati menghilang ketika mereka pertama kali dibakar olehnya, oleh karena itu, mereka yang dapat bertahan lebih lama berarti bahwa perlawanan mereka terhadap api hati lebih kuat. Ini adalah manfaat besar bagi mereka ketika mereka masuk dan berlatih di dalam menara di masa depan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ini tidak dapat dianggap benar-benar akurat. Namun,
Itu bisa dianggap sebagai tes yang tidak jelas. Penatua Liu tersenyum dan menjawab, saat ini kedua orang ini tampaknya telah bertahan selama 8 menit, kan? Ah, ini sudah bisa dianggap tidak buruk. Petik 2. Penatua Su ingin menguji batas mereka. Ah, ayo coba, jika tebakanku benar, pemuda berjubah hitam ini seharusnya adalah Xiao Yan, anak kecil yang memimpin siswa baru tahun ini dalam kompetisi berburu energi api, dan mengalahkan semua siswa yang lebih tua, termasuk keduanya, kelompok Black White Evil Stopper. Baru-baru ini, dia juga sering disebut-sebut di antara kita sesepuh. Penatua Liu melirik penguasa Suan berat yang sangat besar di belakang punggung Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara. Dia itu Xiao Yan. Mendengar kata-kata Penatua Liu, tidak hanya siswa yang lebih tua di sekitarnya yang mengeluarkan banyak seruan, tetapi kejutan juga melintas di seluruh murid Han Yue yang dingin dan acuh tak acuh. Penatua Liu mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya berhenti pada Xiao Yan dan Wu Hao. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia menunggu kedatangan batas mereka. Gadis Yue, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka tolong turuni menara. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Saat Penatua Liu menunggu, dia takut menunda waktu pelatihan Han Yue. Karena itu, dia tersenyum dan mendorongnya untuk pergi. Tidak apa-apa, saya juga ingin melihat berapa lama siswa baru ini, yang memiliki reputasi yang cukup hebat bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam, dapat bertahan. Han Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Sepasang mata dingin menyapu Xiao Yan dan Wu Hao. Selama beberapa hari ini, dia juga telah mendengar cukup banyak berita tentang gelombang siswa baru ini. Mereka mampu mengalahkan semua kelompok siswa yang lebih tua di kompetisi berburu energi api, sementara hal seperti ini sepertinya tidak pernah muncul selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia memiliki minat pada pemimpin siswa baru, yang pernah dia dengar tetapi tidak pernah dia temui. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki minat seperti itu. Setelah mendengar Penatua Liu mengungkapkan identitas Xiao Yan, para siswa yang lebih tua di sekitarnya, yang awalnya ingin pergi, juga menghentikan langkah mereka. Masing-masing dari mereka melemparkan tatapan, yang mengandung berbagai emosi, ke arah dua orang yang hadir. Mereka juga ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki kekuatan yang dikabarkan mereka miliki. Karena beberapa orang menyebarkan identitas Xiao Yan, ada siswa yang lebih tua yang berulang kali datang selama waktu tunggu. Oleh karena itu, lingkaran tumbuh semakin besar. Jika bukan karena ruang di dalam menara ini yang sangat luas, kemungkinan kemacetan akan benar-benar terbentuk. Seiring waktu perlahan berlalu, keterkejutan di mata para pengamat di sekitar ini juga semakin kaya. Ini karena sampai saat ini, keduanya sebenarnya telah bertahan selama 14 menit. Selain itu, wajah mereka tampak seperti arang yang terbakar tetapi mereka tampaknya belum mencapai batasnya. Tidak buruk memang. Penatua Liu menarik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya juga mengandung beberapa kekaguman. Waktu terus mengalir. Namun, pada tanda 16 menit, tubuh Wu Hao tiba-tiba bergetar sedikit. Melihat adegan ini, para siswa di sekitarnya tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Wu Hao telah mencapai batasnya. Melihat reaksinya, Penatua Liu mengulurkan tangan kanannya yang seperti cakar elang. Dia membidik tubuh Wu Hao, yang baru saja mulai bergetar, melintasi udara kosong. Di ujung jarinya ada gumpalan api putih krem yang perlahan muncul ke permukaan. Api menggumpal di ujung jarinya hingga akhirnya membentuk api berputar yang berputar berulang kali. Jari Elder Liu dengan lembut menjentikkan api yang berputar. Dia melihat api yang berputar dengan cepat meninggalkan tangannya dan menggantung satu kaki dari jantung Wu Hao. Keluar, telapak tangan Elder Liu berputar sedikit saat dia menangis pelan. Orang hanya bisa melihat nyala api berwarna krem berputar dengan cepat dan gelombang kekuatan isap menyebar. Akhirnya, di bawah daya tarik api ini, gumpalan api tak terlihat yang agak bengkok ditarik paksa dari hati Wu Hao. Akhirnya, itu tersedot ke dalam nyala api yang berputar dan dengan paksa dihancurkan menjadi ketiadaan. Saat gumpalan api tak terlihat itu meninggalkan tubuhnya, tubuh gemetar Wu Hao segera terdiam. Kakinya menjadi lemah, dan pantatnya merosot ke tanah. Ekspresi arang yang terbakar juga dengan cepat menghilang. Dia terengah-engah, seperti banteng liar, mengeluarkan suara, "Huhu." Pada saat ini, tubuh dan jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lelah dan dia tidak memiliki mood sedikit pun untuk melihat kerumunan di sekitarnya. 16 menit.
Apalagi ini setelah terkikis oleh api hati tanpa tindakan pencegahan. Hasil ini tidak buruk. Penatua Liu tersenyum dan memuji saat dia menatap Wu Hao, yang duduk di tanah. Gelombang siswa baru ini tampaknya benar-benar sedikit lebih kuat dari angkatan sebelumnya. Han Yue yang berdiri di dekatnya juga mengangguk. Daya tahan siswa baru untuk Heart Flame ini mungkin telah melampaui miliknya dengan satu kepala. Lagi pula, meskipun dia telah bertahan selama 17 menit, ada seseorang yang memberitahunya apa yang harus dia lakukan ketika dia pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Inilah mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Karenanya, dia bisa dianggap curang. Xiao Yan itu, sebenarnya bisa terus bertahan. Ketahanan api semacam ini bahkan bisa dibandingkan dengan orang itu. Murid Han Yue sekali lagi bergeser ke arah Xiao Yan, yang matanya masih tertutup, saat dia bergumam dengan nada terkejut yang lembut. Tidak heran dia bisa memimpin siswa baru untuk mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Penatua Su tersenyum sambil menatap Xiao Yan, yang masih bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda telah mencapai batasnya. Tangannya sekali lagi dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata, "Bagus. Hari ini, saya yang lama ingin melihat berapa lama Anda benar-benar dapat bertahan." Petik 2. Namun, kata-kata Penatua Liu ini baru saja terdengar ketika semua orang melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Baru kemudian mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Untungnya, orang ini tidak melakukan hal yang sama mengejutkannya seperti ketika dia memimpin siswa baru untuk mengalahkan siswa yang lebih tua. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagi mereka yang telah bertahan kurang dari 10 menit saat itu. Penatua Liu terkejut ketika dia melihat ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan kecewa saat dia tertawa pahit. Harapanku memang agak terlalu tinggi. Penatua Liu, sudah hampir 18 menit. Perlawanan semacam ini terhadap api hati sudah dianggap hebat. Seseorang hampir tidak dapat menemukan orang seperti ini di Akademi Dalam. Melihat mata Penatua Liu, Han Yue tidak bisa tidak berbicara dengan sikap tak berdaya. Apakah kata-kata yang dia katakan tidak menyebabkan siswa lain merasa malu di hati mereka? Hihi. Itu memang sangat bagus. Penatua Liu tertawa dengan malu. Dia melambaikan tangannya dan api berputar berwarna putih krem muncul. Dia menjentikkan jarinya dan api berputar sekali lagi berhenti di depan hati Xiao Yan. Api putih krem yang samar bersinar di wajah merah bara Xiao Yan sampai dia tampak sedikit aneh. Keluar, tangisan lembut lainnya terdengar. Api yang berputar tiba-tiba berputar dengan liar. Namun, pada saat ini, sesuatu yang membuat orang tercengang muncul dengan sangat tiba-tiba. Saat api berputar-berputar, api tak terlihat, mirip dengan apa yang semua orang harapkan untuk dilihat tidak muncul. Sebaliknya, setelah tumpul untuk sesaat, sekelompok besar api berwarna hijau tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, itu membentuk gelombang berwarna hijau. Dalam satu tegukan, itu menelan api berwarna putih krem milik Penatua Liu. Tidak hanya nyala api berwarna putih yang gagal secara paksa menghancurkan api hijau seperti yang terjadi sebelumnya, tetapi malah ditelan tanpa bisa melawan. Adegan aneh ini menyebabkan siswa di sekitarnya tercengang. Setelah Green Lotus Core Flame menelan api berwarna krem, itu tidak segera menghilang. Ketika tidak ada yang mengendalikannya, tampaknya memiliki fungsi untuk melindungi pemiliknya secara otomatis. Oleh karena itu, setelah menelan api berwarna krem, yang menjadi ancaman bagi Xiao Yan, ia bergerak ke arah nafas menyerang, dan langsung menyapu ke arah Elder Liu. Energi, yang langsung meletus tidak hanya menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi pucat karena syok, tetapi juga menyebabkan wajah Penatua Liu sedikit bergerak. Minggir, api berwarna hijau datang menyapu. Ketika Penatua Liu merasakan serangannya yang membabi buta, dia buru-buru berteriak keras. Mendengar tangisan Penatua Liu, para siswa di sekitarnya buru-buru mundur. Dalam sekejap, wilayah bagian dalam menara menjadi kacau. Satu persatu, banyak sosok manusia buru-buru mundur. Mereka takut api berwarna hijau dari sumber yang tidak diketahui akan menyapu mereka. Wajah Penatua Liu menjadi serius ketika dia melihat nyala api berwarna hijau menyapu ke arahnya. Dia melambaikan kedua tangannya dan nyala api berwarna krem dimuntahkan dari tangannya. Akhirnya, dengan cepat membentuk penghalang api. Dia melemparkan tangannya dan menutupi Xiao Yan dan api berwarna hijau, yang telah datang menyapu, di dalamnya.
Api berwarna hijau masih datang mengejar tanpa henti. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, itu bertabrakan dengan penghalang api berwarna krem. Bang! Saat mereka bersentuhan, gelombang energi liar dan ganas melonjak keluar, mengguncang penghalang api sampai bergetar dengan cepat. Suara ledakan yang sangat besar membawa gelombang panas yang bergejolak saat mengguncang seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar, sampai mulai bergetar sedikit. Sebelum tubuh Han Yue ditarik kembali, Douqi dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang energi cahaya di tubuhnya. Riak berulang kali terbentuk pada penghalang energi ketika dia menerima gelombang sisa dari serangan energi. Untung saja itu tidak membahayakan tubuhnya. Tubuh Han Yue dengan cepat menarik kembali puluhan langkah. Hanya ketika dia mendengar suara keras itu berangsur-angsur memudar, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat ledakan terjadi. Dia sedikit terkejut setelah melihat pemandangan yang jelas itu. Dia segera membuka mulutnya sedikit. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Bab 465, bertemu untuk pertama kalinya. Orang hanya bisa melihat kabut putih samar yang menyelimuti bagian dalam menara kuno yang luas. Di tepi kabut putih berdiri sosok seorang lelaki tua yang bernapas cukup berat. Pada saat ini, wajah Penatua Liu dengan cepat berubah di antara warna yang berbeda. Kadang-kadang, dia terkejut, kadang-kadang dia terkejut, tampak sangat indah untuk dilihat. Lebih dari setengah jubah yang dia kenakan juga telah dibakar. Bau kulit terbakar datang dari rambutnya. Dari penampilannya secara keseluruhan, Penatua ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Dalam, saat ini direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, siswa yang lebih tua lainnya, yang telah minggir untuk menghindari api di dalam aula, akhirnya pulih dari kepanikan mereka sebelumnya. Namun, pada saat mereka pulih dan melemparkan pandangan mereka ke daerah di mana ledakan itu meletus, mereka secara kebetulan melihat Penatua Liu yang tampak menyedihkan. Segera, hati mereka, yang baru saja pulih, sekali lagi direbut kembali oleh kebodohan. Ada persyaratan yang sangat ketat pada kekuatan seseorang untuk bisa menjadi penatua penjaga menara di Akademi Dalam. Oleh karena itu, semua sesepuh di dalam menara, tanpa kecuali, adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun ada beberapa jenius yang mengejutkan dan menarik di Akademi Dalam yang mampu berdiri bahu-membahu dengan beberapa sesepuh setelah menjalani pelatihan yang keras, orang-orang ini jelas merupakan keberadaan yang sangat langka. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka telah mencapai prestasi seperti itu setelah berlatih di Akademi Dalam selama 4 hingga 5 tahun. Namun, pada saat ini, Penatua Liu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan seorang siswa baru, yang baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari 3 hari yang lalu. Adegan ini pada dasarnya lebih mengejutkan dan sulit dipercaya dibandingkan dengan Xiao Yan yang memimpin siswa baru untuk merampok siswa yang lebih tua. Kejutan di wajah Han Yue berlanjut selama 1 menit sebelum akhirnya secara bertahap ditarik. Pupil matanya menyapu ke arah tempat yang diselimuti kabut putih. Ada keanehan tambahan dalam tatapannya yang awalnya dingin dan acuh tak acuh. Mahasiswa baru ini memang sangat menarik. Asteris batuk asteris. Keheningan di menara kuno tiba-tiba pecah oleh suara batuk. Tatapan Penatua Liu menatap tajam pada gugusan kabut putih yang merembes. Dia segera menundukkan kepalanya dan membersihkan pakaiannya, yang terbakar sampai compang camping dan tersenyum ketika dia berkata, betapa hebatnya Xiao Yan. Tidak heran para kakek juga sangat tertutup ketika mereka menyebut Anda. Sebenarnya karena itu, Anda benar-benar orang yang diberkati oleh surga. Tidak ada satupun penatua di menara ini yang tidak ingin mendapatkan benda ini. Itu wajar bahwa siswa yang lebih tua di menara tidak akan mengerti kata-kata Penatua Liu. Namun, mereka mampu menangkap sesuatu. Xiao Yan ini tampaknya memiliki sesuatu yang misterius yang bahkan diinginkan oleh para sesepuh. Penatua Liu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Dia baru saja menyebarkan kabut berwarna putih yang menyebar di depannya ketika 2 langkah kaki lembut ditransmisikan keluar dari dalam kabut. Ini menyebabkan dia menghentikan gerakan tangannya dan menatap kabut dengan saksama. Suara langkah kaki bergema di dalam menara kuno. Semua orang berebut untuk mengalihkan pandangan mereka ke arah area yang tertutup kabut, tempat suara langkah kaki berasal. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan kuat yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka melupakan identitasnya sebagai siswa baru. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini tidak dikendalikan oleh Xiao Yan dan justru energi yang keluar dari api inti teratai hijau sebagai tindakan untuk melindungi pemiliknya.
Jika mereka membiarkan Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau sendirian, dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang bisa memaksa Penatua Liu dengan cara ini, kemungkinan dia gagal akan lebih dari 95%. Saat suara langkah kaki di dalam kabut putih semakin terdengar, sosok manusia yang samar-samar perlahan muncul. Akhirnya, sosok itu keluar dari kabut putih dan muncul di bawah tatapan semua orang. Seorang pria muda berjubah hitam membawa penggaris hitam besar yang setinggi dia. Tangan kirinya membawa Wu Hao, yang tampaknya sudah pingsan. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya perlahan menyapu kerumunan di sekitarnya. Dengan pengecualian beberapa yang tidak lemah, siswa yang lebih tua itu, yang tatapannya bertabrakan dengannya, sebagian besar menjadi mengelak karena keterkejutan dan kekaguman yang mereka rasakan dari ledakan sebelumnya. Tes-tes, untuk benar-benar dapat mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bangun dari pemanggangan pertama Heart Flame. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama yang melakukannya selama bertahun-tahun. Melihat Xiao Yan, yang sudah kembali ke kondisi normalnya, Penatua Liu terkejut dan langsung menghela nafas. Dan Anda, Xiao Yan membuka mulutnya dan bertanya dengan agak ragu saat dia menatap lelaki tua itu, yang muncul dalam keadaan yang sangat menyedihkan di depannya. Saya adalah penatua untuk tingkat pertama dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Anda dapat langsung memanggil saya Penatua Liu. Penatua Liu tertawa. Jenis cacian keras yang dia gunakan pada siswa lain yang lebih tua sebenarnya sama sekali tidak ada dalam kata-katanya. Hanya perlakuan yang diterima Xiao Yan ini menyebabkan siswa di sekitarnya bergumam pada diri mereka sendiri. Di dalam Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, dan bahkan seluruh akademi dalam, posisi seorang penatua sangat tinggi. Di tempat ini, tidak ada siswa yang berani menentang apa yang dikatakan penatua. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa orang yang luar biasa. Ini karena sangat mungkin bagi orang-orang luar biasa ini untuk mengambil posisi penatua, dan menjadi setingkat dengan mereka. Di dalam akademi dalam, bagaimanapun, para tetua di akademi dalam tidak sepenuhnya berasal dari faksi yang sama. Dimanapun, pertempuran tidak dapat dihindari. Mungkin karena kekuasaan, mungkin karena keuntungan atau mungkin karena hal lain. Oh, Penatua Liu, apa yang terjadi? Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia tiba-tiba mengerti. Dia mengamati penampilan Penatua Liu, dan mau tidak mau merasa sedikit aneh saat dia bertanya. Tidak ada. Sebuah kecelakaan terjadi saat sembarangan mengendalikan api. Alis Penatua Liu tidak bisa tidak berkedut beberapa kali ketika dia ditanyai pertanyaan ini oleh penghasut. Segera, dia tertawa kering dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak curiga bahwa Xiao Yan berpura-pura bodoh. Api mengerikan yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya mungkin sangat menakutkan, tetapi di mata Penatua Liu, yang telah bermain dengan api sepanjang hidupnya, dia mengerti bahwa itu hanyalah serangan balik otonom dari benda itu. Itu bukan salah Xiao Yan. Lalu temanku ini, Xiao Yan menunjuk Wu Hao, yang dia bawa. Pada saat ini, yang terakhir dalam keadaan tidak sadar. Dia baik-baik saja. Hanya saja dia sedikit kelelahan karena dia dipanggang oleh Heart Flame. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat semalaman. Penatua Liu tersenyum dan menjelaskan. Dipanggang oleh api hati. Kata-kata asing itu menyebabkan Xiao Yan menyatukan alisnya sekali lagi. Kamu baru di akademi dalam. Karenanya Anda tidak tahu beberapa aturan, Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang mereka? Penatua Liu tersenyum dan bertanya. Kalau begitu, Penatua Liu, terima kasih banyak. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini, tapi tetap setuju. Sebagai pendatang baru, dia seharusnya mendapatkan pemahaman tentang tempat paling misterius di akademi dalam. Ini untuk memfasilitasi para siswa baru dari Panget untuk berhubungan dengan peluang sesegera mungkin, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dan memungkinkan mereka untuk memiliki kualifikasi yang cukup untuk bertahan di akademi dalam, tempat yang kuat berkumpul. Tidak apa-apa, disinilah tugas saya terletak. Penatua Liu melambaikan tangannya. Tatapannya beralih ke siswa yang mengamati dari sekelilingnya dan wajahnya yang tersenyum tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia berteriak, mengapa kalian semua masih ada di sini? Apakah Anda tidak akan pergi ke kereta secepat mungkin? Jika Anda merasa memiliki waktu pelatihan yang cukup, saya dapat membantu Anda semua beralih dari posisi Anda. Petik 2. Mendengar tangisan Penatua Liu, para siswa di sekitarnya buru-buru menggelengkan kepala.
Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas menuju berbagai tempat di dalam menara kuno. Mereka takut jika mereka terlambat, mereka mungkin benar-benar berakhir dengan posisi mereka, yang telah mereka peroleh dengan susah payah, ditukar dengan yang pertama. Melihat siswa yang lebih tua ini, yang bertindak dengan bangga di depan siswa baru, patuh seperti anak domba di tangan Penatua Liu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit lucu. Namun, di atas dia merasa itu lucu, beban Penatua Liu ini di dalam hatinya telah meningkat pesat. Jika bukan karena dia memegang otoritas sebenarnya di Akademi Dalam, para siswa yang lebih tua yang arogan itu pasti tidak akan begitu jinak. Bajingan ini semuanya sangat angkuh. Jika Anda tidak sedikit lebih keras, tidak ada yang akan mendengarkan Anda. Penatua Liu tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan setelah mengirim kerumunan di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menyuarakan pendapat apapun mengenai hal ini. Ayo, Xiao Yan. Saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Tatapan Penatua Liu menyapu sekali di tingkat menara kuno ini sebelum dia menarik Xiao Yan ke arah seorang wanita dalam gaun berwarna perak. Dari penampilannya, dia adalah Han Yue yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ke-6, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, untuk berlatih. Ini Han Yue. Dia telah memasuki Akademi Dalam selama 3 tahun dan dapat dianggap sebagai seniormu. Kekuatannya juga tidak biasa. Selain itu, dia membentuk faksi, Roh Bulan, di Akademi Dalam. Kekuatannya tidak lemah. Ada beberapa faksi yang berani memprovokasi dia di Akademi Dalam. Penatua Liu tersenyum ketika dia memperkenalkannya setelah tiba di depan wanita berpakaian perak. Oh, kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar perkenalan Penatua Liu. Tatapannya menilai wanita bernama Han Yue ini. Selama pertemuan pertama mereka, lotus salju gunung es yang terakhir seperti disposisi dingin dan acuh tak acuh meninggalkan kesan yang agak dalam. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan wanita ini. Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lain dengan mata telanjang, karena kekuatan spiritualnya yang kuat, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa wanita berambut perak ini jauh lebih kuat dari Luo Hou. Akademi batin ini memang memiliki naga dan harimau tersembunyi. Benar-benar tidak terduga bahwa pihak lain, sebagai seorang wanita, akan memiliki kekuatan seperti ini. Sepertinya tempat ini, memang bukan tempat yang mudah untuk dikacaukan. Xiao Yan dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Namun, Xiao Yan tidak mengungkapkan apapun tentang penampilannya. Dia menempatkan Wu Hao, yang dia bawa, ke tanah sebelum mengulurkan tangannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Senang bertemu denganmu, Senior Han Yue." Melihat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke arah Han Yue, Penatua Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Mengetahui karakter yang terakhir, dia secara alami mengerti bahwa wanita ini, yang selalu memiliki obsesi ekstrim untuk kebersihan, memiliki beberapa penolakan untuk bersentuhan dengan kulit pria. Bahkan saat bertarung dengan orang lain, dia akan menggunakan douki untuk membungkus dirinya dengan kuat. Memiliki obsesi kebersihan sedemikian rupa benar-benar menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Namun, tanpa menunggu Penatua Liu menyuarakan halangan, wanita bernama Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan pergelangan tangan putih seperti batu giok dari lengan berwarna perak. Setelah itu, dia dengan lembut memegang tangan Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Elder Liu. Saat mereka menyentuh ringan dan berpisah, suara dingin, seperti mata air yang mengalir menuruni gunung bersalju, terdengar jelas. Senang bertemu denganmu. Ketika beberapa tatapan dari menara kuno ini ditembakkan dari segala arah dan melihat tangan mereka melakukan kontak, mereka semua terkejut. Segera, tatapan mendidih dan cemburu terfokus pada pemuda berjubah hitam itu, yang menyebabkan mereka menggertakkan gigi.